Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam buat kita semua, luar biasa Tuhan bagi kita. Kita bersyukur kita boleh ada lagi pada malam judung hari ini ya. Dan kami percaya kita datang bukan karena rutinitas atau takut dengan seseorang, tapi itu merupakan kerinduan kita karena kita mau bergulat. Kita mau berjudo bersama, di mana saat kita berkumpul 1-2 orang di tempat ini, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terlebih lagi untuk setiap kesaksian-kesaksian yang ada, yang boleh menguatkan kita semua. Terlebih lagi juga pujian dari petugas song leader hari ini pas banget dengan apa yang sudah Tuhan siapkan juga buat saya secara pribadi dan juga buat jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Sepertinya baru masuk hari yang ke-15 di bulan Januari ini, wajahnya penuh dengan gejolak yang luar biasa ya. Itu pun saya rasakan ya. Ternyata semakin hari bukannya semakin mudah, tapi semakin luar biasa ya. Dan Rabu kemarin ya, Beston hamba Tuhan di wilayah 6 secara pribadi firman yang disampaikan oleh hambanya benar-benar menguatkan kami. Dan memang di mana Tuhan ingatkan lagi, kalau temanya kemarin tentang jangan khawatir, jangan takut, memang itu yang terus Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan. Karena Tuhan mau meyakinkan kita kepada pengharapan itu hanya ada pada Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa di sini yang baru masuk 15 hari malah semakin kayaknya aman-aman aja nih tahun ini? Haleluya. Kalau kata-kata haleluya Bung Daniel itu haleluya, haleluya. Berarti ada tekanan turun naik ya. Kalau dalam musik ada intonasi, berarti semakin turun naik lagi. Dalam lembah naik lagi ya. Begitu Bu, begitu. Begitupun kami ya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan lagi kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita langsung saja kita masuk satu ayat yang luar biasa. Tuhan ingatkan untuk pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 62 ayat 6. Mazmur 62 ayat 6. Satu ayat saja, tapi ini sering kita baca, ya, sering kita dengar, tapi terkadang kita tidak meyakini akan pengharapan itu. Amin. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri, kita baca untuk satu ayat ini. Biarlah ini mengingatkan kita lagi di masa yang sulit, tapi dunia boleh semakin sulit, tapi kita percaya pengharapan itu hanya ada pada Yesus itu sendiri. Kita baca Mazmur 62 ayat 6. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja tenangnya aku, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tema pada malam hari ini Tuhan ingatkan di mana pengharapan pasti di tahun 2006. Amin. Kita yakin? Haleluya. Kayaknya amin ini kurang semangat ya. Karena bugem, jangankan itu, baru masuk aja udah harus mikirin bayar ini, bayar itu, sakit ini, sakit itu, ya. Sehingga pengharapan itu semakin menurun. Tapi kita baca sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Ini iman kita buat di tahun 2006. Ya, 2026 ya. Udah lama ya. Oke, baik. Dari Mazmur ini sendiri kita tahu adalah tulisan dari Raja Daud. Nah, pada ayat ini Raja Daud menuliskan di mana historinya adalah Raja Daud ada di dalam kesesakan, pelarian, di mana anaknya yang dia kasihi, yaitu Absalom, putranya yang begitu dia cintai, yang dia begitu kasihi, yang dia percayai, ternyata dia mau merebut kerajaan
pada saat itu. Seberapa banyak dari kita di sini kita terlalu menaruh pengharapan kepada seseorang, ya. Sampai anak sendiri kita juga mengharapkan ini udah kita kasih makan, kita sekolahin, kita biayain. Ternyata sampai besar tidak sesuai dengan pengharapan kita. Ya atau tidak? Banyak hal itu terjadi. Nggak anak kita juga. Mungkin orang yang mungkin kita mengharapkan, sudah kita bantu, sudah kita tolong, sudah diusahakan. Ternyata tetap mengecewakan. Dalam ayat ini jelas dikatakan di mana pengharapan kita itu tidak boleh jauh, hanya ada kepada Tuhan. Ya, kadang ya setiap apa yang dihadapi, apalagi dalam ayat ini Raja Daud bagaimana kesedihannya, kekecewaannya yang begitu mendalam, merasa dihianati dari orang yang dia kasihi. Setiap kita di tempat ini pasti pernah merasakan. Dan tahun 2025 itu adalah tahun bagi kami yang benar-benar nyesek kalau katanya Pak. Tapi itu kami boleh lewati karena kita diingatkan lagi, jangan pernah berharap kepada manusia. Ketika kau memberi, ketika kau melakukan yang terbaik, ingat tabur tuai itu tetap ada. Biarlah kau terus menabur, tuaian itu Tuhan yang kerjakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih kalau misalnya Pak Willy kembali lagi boleh bangkit. Ya, kalau dipikirkan, memang Tuhan lagi mengembalikan lagi di mana pelayanan di Bogor, di Keracak, Tuhan berikan untuk Pak Willy. Jadi Pak Willy yang harus bekerja bersama keluarga dan orang-orang yang memang seiman, sevisi dalam pelayanan di Keracak. Tuhan nggak suka kalau ada hal-hal yang pengharapannya itu sebenarnya bukan yang tujuannya sama, ya. Saat ini, ya, Tuhan mengingatkan kita lagi di mana pengharapan yang pasti di tahun 2026 itu adalah hanya pada Yesus. Amin. Ada 3 hal yang harus kita pahami tentang pengharapan. Sering kita baca pengharapan hanya pada Yesus, pengharapan hanya ada di dalam Tuhan, dan segala sesuatu ayat itu sering kita baca. Tapi ada 3 hal yang diingatkan lagi, di mana kita harus memahami pemahaman itu tentang pengharapan itu sendiri. Yang pertama, yaitu dasar pengharapan. Seberapa banyak dari kita, dari dasar pengharapan kita juga mungkin kita berpikir, enggak kok, pengharapan saya cuma hanya pada Yesus. Tapi hanya Tuhan yang tahu sampai kedalaman hati. Dan itu pun teruji dalam kehidupan kita. Kami keluarga gembala, mungkin ya beberapa waktu lalu terlalu kami mengharapkan kepada seseorang. Ya, ternyata Tuhan kembalikan lagi. Pengharapan itu hanya ada padaku. Hei, yang empunya pelayanan ini, jangan pernah kau bersedih, jangan pernah kau kecewa, jangan pernah kau merasa dihianati, karena Tuhan akan menyediakan yang baru ketika ada yang hilang. Dan itu saya percaya, melihat Bapak Willy bisa main harmonika, benar kata Tante Melda, melodinya sih hampir mirip dengan yang terhilang ya. Semoga napasnya bisa dilatih lagi ya, Pak Willy ya. Jujur, saya pernah dikasih tahu sama Mama Kianu, alat musik yang paling sulit itu adalah tiup, apapun itu, karena dia pakai organ tubuh, ya, napas, harus olahraga. Kalau ya semua alat musik pasti ada ini ya, tangan dan segala macam, ya. Jadi nggak semua bisa gitu loh, ya. Jadi puji Tuhan, terus pelajari. Oh, ya, Om Willy terus pelajari, ya. Nanti soalnya Bapak Gembala juga punya kelebihan. Belum pernah aja, saya pernah bilang, bukan bilang, saya sebenarnya menutupi, ya. Bapak Gembala itu punya kemampuan alat musik yang dulu terpesona saya pada saat itu ya. Iya, main drum. Tapi setelah saya mendengar, setelah saya, mungkin itu waktu itu dibutakan karena cinta ya. Tapi semakin kesini semakin saya sadar, drumnya ya cuma itu aja. Tapi itulah yang memikat hati saya. Dan
pada saat Beston waktu bulan Januari ya Pak Gem ya, dia memberanikan diri main drum di depan hamba Tuhan. Saya nggak mau lihat, saya turun. Untungnya ada Tora, ya Tora ya waktu itu ya Pak Gem. Tora dia, ya puji Tuhan. Tapi pengharapan saya tetap pada Yesus dan Tuhan juga pasti menolong dia juga ya untuk semakin berkreasi. Ya, terlebih lagi kembali lagi dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah tahu, diingatkan lagi dasar dari pengharapan itu hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus itu sendiri. Jangan kita melihat pengharapan itu dari situasi. Dan kami juga nggak mau pengharapan untuk di tempat ini melihat dari kami. Jangan, akan kecewa. Tapi ketika kami mengecewakan jemaat di tempat ini, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saya berharap tetaplah fokus dalam pelayanan di tempat ini. Bukan karena situasi. Nggak bisa dibohongi. Ketika tidak bisa melepaskan satu pengampunan, ada orang yang mengecewakan kita, Tuhan akan pakai itu untuk menjadi akar yang terus berakar. Sehingga tunggu waktu saja, itu akan Tuhan nyatakan. Pelayanan ini hanya untuk Tuhan. Kami terbatas. Dan kami juga tahu pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sini juga terbatas. Sehingga apapun yang kurang, kami selalu menutup mata. Dan kami hanya bawa dalam doa. Pengharapan kami hanya pada Yesus. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Jadi yang pertama adalah tadi dasar pengharapan itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Seringkali kita hancur ya melihat banyak hal ketika kita berharap nih dalam satu proyek. Ternyata kita berdoa dalam proyek ini, Tuhan nggak kasih proyek itu. Sebenarnya Tuhan tahu proyek ini kenapa tidak kita dapat, karena di ujungnya kita akan dalam keadaan yang tidak baik. Ya, jadi kadang kita merasa kok Tuhan nggak memberikan apa yang saya inginkan, karena Tuhan tahu apa yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Amin. Jadi pada Mazmur 62 ayat 6 ini, di mana pengharapan itu kita harus pegang, yang pertama adalah dasarnya adalah pribadi Yesus itu sendiri. Ketika ada kata hanya, berarti Tuhan mau tidak ada yang lain. Tidak ada yang lebih kita mengasihi orang itu selain Yesus. Tuhan mau hanya Yesus saja yang diandalkan. Raja Daud saja, yang tadinya dia sebagai raja yang punya power, yang punya kekuatan, berperang gak pernah kalah. Ketika dikecewakan, jasmaninya langsung hancur. Karena dia punya keterbatasan. Karena dia taruh ruang di mana merasa kekecewaan terus yang mendalam, merasa dihianati atau apapun. Tapi ketika dia berlari dan hanya dia taruh harapannya, dasarnya kepada Yesus, itu mengembalikan lagi pengharapan dia. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita taruh kepastian hidup kita, keluarga kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita, pelayanan ini juga kami hanya taruh hanya di dalam Yesus. Sehingga kita tahu Yesus tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, kami pun bisa berubah, jemaat-jemaat bisa berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Amin. Kita buka di Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Sudah dapat Yeremia 17 ayat 7? Ini bisa ditampilkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika kita menaruh harapan dasarnya hanya pada Yesus, kita pasti akan diberkati. Amin. Kalau dapat ayat ini awal tahun luar biasa loh. Wah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini mengingatkan kalau dia hidup nggak mengandalkan Tuhan. Ya,
Berarti kita diingatkan ketika kenapa kok perasaan nggak pernah diberkati, karena dasarnya bukan pada pribadi yang benar, yaitu Yesus itu sendiri. Amin. Lalu yang kedua, bagaimana kita harus memahami tentang pengharapan itu? Kita harus tahu fungsi dari pengharapan itu. Yang pertama, dasarnya kita harus benar, yaitu pada pribadi Yesus itu sendiri. Yang kedua, kita harus tahu fungsi pengharapan itu gunanya untuk apa loh. Kita buka di Ibrani 6 ayat 19. Jangan kita hanya mengerti pengharapan, tapi dasarnya kita tidak tahu kepada siapa pribadinya dan fungsinya pengharapan itu untuk apa. Ibrani 6 ayat 19, sudah dapat? Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Rasul Paulus menuliskan ayat ini di mana dia mengilustrasikan sau, jangkar, ya, yang di mana menjadi hal yang harus dipegang sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ketika sau itu kuat, jangkar itu dilemparkan dan tepat pada dasarnya, ya, maka kita jangan pernah takut akan iman kita menjadi karam. Tapi sau itu, jangkar itu menyatakan di mana ketika fungsi pengharapan itu bekerja, jangan pernah tergoyahkan dengan hal apapun. Lingkungan, keadaan, keluarga sekalipun, ya, seakan-akan membuat kita kayak pengharapan kita tidak pada yang benar nih. Fungsi pengharapan itu tidak tertancap pada hal yang benar. Tapi ayat ini mengingatkan kita di mana pengharapan itu adalah sau yang kuat. Ketika jangkar itu kita lemparkan kepada Yesus pribadi yang luar biasa itu, sehingga jiwa kita akan semakin kuat dan aman bagi jiwa, tubuh dan roh kita. Amin. Sehingga di tahun 2026 ini persoalan ekonomi semakin berat, ya. Kita juga merasa dalam buka sekolah ini, saya hanya bisa berdoa Tuhan yang menolong. Keinginan kami juga mau menjadi berkat buat banyak orang. Tapi kami juga berharap sekolah ini, pelayanan ini, kami tancapkan pada dasar yang benar. Dasar pengharapannya itu Yesus itu sendiri. Dan saya berharap, ya, untuk kita semua juga, jangkar itu, sau itu, kita taruh pada dasar yang benar. Amin. Sehingga pengharapan itu akan ada terjadi secara otomatis. Baik itu dari sumber ekonomi kita, kekuatan rohani kita, juga tidak akan mudah diombang-ambingkan. Ya, sehingga pengharapan yang pertama kita punya dasar yang benar, yaitu pada pribadi Yesus itu sendiri. Yang kedua, kita mengerti fungsi dari pengharapan itu, yaitu seperti apa? Sau atau jangkar, di mana sau itu harus kita lemparkan hanya kepada Yesus, ya. Dan kita percaya untuk segala sesuatunya pasti sulit, belum ada kepastian. Tapi ketika iman kita, pengharapan kita hanya pada Yesus, bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita aminkan dalam setiap yang kita kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Amin. Doakan terus pelayanan di tempat ini, doakan terus juga GSA yang, ya, saya tahu bukan hal yang mudah karena benar-benar dari nol dulu pernah dikerjakan, dan itu pun lumayan banyak tantangan. Dan kalau ini pun Tuhan izinkan dibuka lagi, biarlah Tuhan yang menolong. Karena bukannya nggak ada kerjaan, ya, Bapak Gembala. Dan saya pun bukan banyak nggak ada kerjaan. Tapi
pernah saya sampaikan, Tuhan mau hal-hal yang baru. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, resolusi apa di tahun 2006? Mau kita semakin mager kah? Atau kita mau semakin memperbesar ngambek kita kah? Atau apa? Kita pegang, kita yang create sendiri, kita yang ciptakan sendiri, ya. Karena semuanya itu Tuhan yang lihat dan Tuhan yang akan kerjakan jika itu hal itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mengingat sekolah ini, ya, memang pergumulan juga buat ya tim dosen dan Bapak Gembala, khususnya juga Ser Abe, ya. Ketika dia bilang, "Ma, doakan lagi, ada yang belum lolos, ada yang gagal." Saya ingat lagi yang dulu. Saya nggak ngerti, saya mencoba untuk melupakan dan melepaskan pengampunan itu proses. Saya nikmati itu, tapi saya hanya bersyukur, Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membuka pintu berkat bagi anak ini. Buat yang belum naik ya, saat ini yang belum lolos. Dan kami percaya Tuhan yang punya cara untuk orang-orang ini bisa diterima. Ya. Mengingat bagaimana kalau saya tuh kadang-kadang ya, Tuhan tolonglah. Tapi sebenarnya saya udah melupakan, cuman Pak Willy, saya nggak menyalahkan Pak Willy ya, karena Pak Willy itu jadi pulang dari khotbah kemarin ya, Pak Willy, saya tuh menangis dan saya aduh bagus sih ya, kata-kata itu masih lembut. Kalau saya mah udah kata-katanya udah luar biasa ya, tapi segala sesuatunya karena apa? Nggak dia doang, yang lain pun kalau ingat proyek-proyek yang lain juga yang lewat itu ya, kami tuh ikut-ikutan di blok. Jujur saya kalau nggak suka sama orang, saya nggak akan pernah memblok orang. Karena itu prinsip kami adalah ketika kita blok orang itu, berarti pintu berkat saya juga keblok satu nih, gitu. Banyak sumber, tapi saya mau semua sumber Tuhan buka. Jadi jangan pernah suka ngeblok orang. Jangan. Betulan. Bukannya saya menakut-nakuti. Banyak cara ya Tuhan memberkati. Tapi kita mau semua pintu berkat Tuhan buka kan? Ya. Lepaskan pengampunan itu memang sifat Tuhan dan itu harus kita kerjakan. Tapi ya itulah. Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa ya. Cuman saya mau sampaikan jangan ngeblok lah. Jangan diblok. Karena itu cara Tuhan juga menutup pintu berkat kita. Kembali lagi. Untuk pengharapan itu bagaimana kita harus pahami. Yang kedua tadi selain kita mengerti tentang fungsi pengharapan itu, yang ketiga adalah kita harus tahu kekuatan pengharapan itu. Ketika dasar itu udah benar, kita memahami fungsi pengharapan itu, kita sadar kekuatan pengharapan itu apa. Kekuatan pengharapan itu akan melahirkan kita semakin tekun dalam berdoa. Itu yang maunya Tuhan. Jangan pernah lupakan jam-jam doa. Bagaimanapun cara dari setiap jemaat di tempat ini, mau pagi, nggak harus juga subuh jam 2 juga ya, yang kayak yang dibilang, ya itu terserah pribadi. Ada tengah malam, terserah. Tuhan mau ada hubungannya itu terus terkoneksi. Ya. Jadi kekuatan pengharapan itu membuat kita semakin bertekun berdoa. Bukannya Tuhan maunya kita ada hubungan baik dengan adanya masalah, bukan. Tapi Tuhan mau menunjukkan kekuatan pengharapan itu membuat kita semakin bertekun berdoa. Amin. Karena pengharapan itu Yesus maunya kita nggak pasif. Yesus itu maunya kita aktif. Karena dengan doa itu ada interaktif dari dua belah pihak, ya. Antara Allah dan kita sendiri. Ya. Coba kita buka di Ibrani 6 ayat
20. Ibrani 6 ayat 20. Kita harus memahami kalau Yesus adalah imam besar kita, yang dia bisa melampaui tabir sehingga bisa membela kita dan membuat kita akses langsung kepada Bapa itu sendiri. Ibrani 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita harus menghargai bagaimana Allah membuat kita bisa terkoneksi karena dia menyerahkan anaknya. Dia memberikan anaknya kepada kita, yaitu sebagai imam besar dalam kehidupan kita. Sehingga akses itu terbuka. Kunci kekuatan pengharapan itu adalah tekun berdoa. Karena apa? Doa adalah percakapan kita, persekutuan kita, hubungan kita. Dan doa itu juga caranya bagaimana membuka pintu sorga untuk mendengar setiap keluhan-keluhan kita. Ketika kita berdoa, jangan tutup mulut kita. Memang Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Tapi Tuhan mau mulut ini dipakai untuk menaikkan pujian, penyembahan ketika kita ada dalam masalah yang berat, di dalam kita kekecewaan yang berat. Tapi kita mau lewat doa dan mulut kita, ucapan syukur itu naik. Permohonan itu naik. Dan doa itu adalah satu hal di mana pengakuan kita penuh hanya pada Yesus itu sendiri. Amin. Mungkin banyak hal, tubuh ini semakin lemah. Sakit kayaknya selalu ada aja. Masalah dalam hal yang lain selalu ada. Sepertinya nggak ada pengharapan yang pasti. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, pengharapan pasti di tahun 2026 itu ada 3 hal yang Tuhan inginkan. Dasarnya harus benar, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Yang kedua, kita harus meyakini fungsi dari pengharapan itu, di mana kita menaruh iman kita, sau kita, jangkar kita hanya pada Yesus. Dan yang ketiga, kita harus mengerti kekuatan pengharapan itu dahsyat luar biasa. Sehingga kita pakai lutut kita pakai mulut kita pakai hidup kita untuk semakin tekun di dalam doa. Ya, jangan pernah berhenti berdoa. Dan pengharapan kita cuma hanya pada Yesus. Dan ayat yang terakhir adalah Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan mau kita bersukacita dalam segala hal, di mana pengharapan itu kita tetap yakin hanya ada pada Yesus. Ya, jangan pernah berhenti berdoa. Harapan kita hanya pada Yesus, bukan kita mau memikirkan jawaban dari doa itu sendiri, tapi Tuhan mau kita percaya ketika Yesus mau bekerja luar biasa buat kita. Roma 12 ayat 12. Ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita